Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni dengan NPM 22411208. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ukuran penyebaran data tunggal. Pengertian. Pengertian ukuran penyebaran data tunggal adalah statistik yang memberikan informasi tentang sejauh mana nilai-nilai dalam suatu set data menyebar dari nilai pusat atau nilai tengahnya. Ukuran penyebaran memberikan gambaran tentang variasi atau dispersi data. Ukuran yang pertama ada rentang atau range. Rentang adalah perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu set data. Range adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Range sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang kedua ada variasi atau variance. Variasi mengukur seberapa jauh setiap nilai dalam set dalam data dari rata-ratanya. Variance seperti data di samping, yaitu adalah rumus-rumusnya. Kiki adalah setiap nilai dalam dataset. XX adalah rata-rata dataset dan NN adalah jumlah total data. Yang ketiga yaitu ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Ukuran-ukuran ini membantu memberikan gambaran tentang seberapa tersebar atau padatnya nilai-nilai set data. Yang penting untuk memahami karakteristik keseluruhan dari suatu distribusi. Semakin besar rentang variasi atau standar deviasi, semakin besar pula penyebarannya. Selanjutnya itu ada aspek. Yang pertama yaitu ada rentang. Rentang memberikan ukuran sederhana tentang seberapa jauh nilai terbesar dan terkecil dalam suatu set data. Yang kedua yaitu ada variasi. Variasi mengukur seberapa jauh setiap nilai set data dari nilai rata-ratanya. Proses perhitungan variasi melibatkan pengkuadratan selisih setiap nilai dengan rata-rata, menjumlahkannya dan kemudian dibagi dengan jumlah total data. Yang ketiga yaitu ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians, digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih intuitif tentang sebaran data. Yang keempat yaitu ada kuartil dan deviasi kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sebanding. Sedangkan deviasi kuartil yaitu memberikan ukuran penyebaran dalam kuartil. Yang kelima yaitu ada rata-rata deviasi dan deviasi mutlak rata-rata. Rata-rata deviasi adalah rata-rata dari selisih nilai-nilai dengan rata-rata. Deviasi mutlak rata-rata adalah rata-rata dari nilai absolut dari selisih nilai dengan rata-rata. Selanjutnya itu ada fungsi. Yang pertama yaitu mengukur keragaman data. Ukuran penyebaran membantu menentukan sejauh mana nilai-nilai dalam set data menyebar dari pusatnya. Semakin besar penyebarannya, semakin besar juga nilai variasinya. Yang kedua yaitu memberikan gambaran keseragaman. Ukuran penyebaran memberikan gambaran tentang seberapa seragam atau bervariasi data. Data dengan penyebaran rendah cenderung lebih seragam, sementara data dengan penyebaran tinggi lebih bervariasi. Yang ketiga yaitu ada mendeteksi outlier. Penyebaran data dapat membantu dalam mendeteksi nilai-nilai ekstrim atau outlier yang dapat mempengaruhi interpretasi keseluruhan data. Yang keempat yaitu ada pemilihan model statistik. Saat mengembangkan model statistik, pemahaman tentang penyebaran data membantu dalam memilih model yang sesuai dengan memperhitungkan variasi dalam dataset. Yang kelima yaitu ada interpretasi hasil statistik. Saat menginterpretasi hasil statistik, penyebaran data dapat memberikan konteks tambahan. Misalnya, hasil yang konsisten dengan penyebaran yang rendah mungkin lebih dapat diandalkan. Selanjutnya itu ada rumus statiska. Rentang atau range sama dengan nilai. Maksimum dikurangi nilai. Minimum range yaitu sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang kedua yaitu ada variasi. XX adalah rata-rata dari dataset dan NN adalah jumlah total data. Yang ketiga yaitu ada standar deviasi. Yang keempat yaitu ada deviasi mutlak rata-rata sama dengan mean absolute deviation dan mean absolute deviation. Rumusnya ada di samping.
Yang kelima yaitu ada kuartil dan jangkauan interkuartil. Q1 yaitu kuartil pertama dan median dari data setengah pertama data. Q3 yaitu kuartil ketiga, median dari setengah kedua data. Standar deviasi yaitu standar deviation. NN adalah jumlah total data, XX adalah rata-rata dan dari dataset, Kiki adalah setiap nilai dalam dataset. Koefisien korelasi. Contoh soalnya yaitu diberikan data nilai ujian siswa dalam skala 0 sampai 100. Yang pertama yaitu ada rentang atau range. Hitung rentang dari data ini. Yang kedua ada variasi dan standar deviasi. Hitung variasi dan standar deviasi dari data ini. Yang ketiga yaitu ada deviasi mutlak rata-rata. Hitung deviasi mutlak rata-rata mat dari data-data ini. Yang keempat yaitu ada kuartil dan jangkauan interkuartil. Tentukan Q1, Q3 dan IQR dari data ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.